Kisah dimulai dengan perebutan sebuah kitab yang begitu kuat, yaitu kitab Gunung dan Laut, yang mana para pendekar jika berhasil menguasainya akan bisa mendominasi dunia persilatan. Di sebuah kedai ada seorang wanita, sebut saja namanya Neng Juli. Ia sedang membawa sebuah buku yang begitu penting. Para pedagang pun ingin membeli buku itu karena mereka percaya jika itu adalah salinan asli dari kitab Gunung dan Laut. Setelah membelinya dengan harga yang tinggi, para pedagang pun kecewa karena di dalam buku itu tak ada sama sekali panduan kungfu yang bisa mereka praktekkan, sehingga mereka pun mengejar Neng Juli tersebut. Tapi Neng Juli yang sangat gesit, bak lari dari kejaran para pinjol, ia pun berhasil pergi dan menyusup ke suatu istana yang begitu megah. Tak berselang lama datang seseorang ke dalam istana itu. Ternyata mereka ingin melakukan pembunuhan. Di luar dugaan, pemuda pesakitan ini berhasil melumpuhkan mereka. Neng Juli pun terkesima dengan kemampuan pemuda tersebut. Tapi saat ia ketahuan sedang bersembunyi di bawah ranjang, ia pun diminta untuk keluar. Saat akan dihabisi, pemuda pesakitan ini jatuh pingsan, sehingga pengawalnya pun urung untuk melakukannya. Ia pun segera bergegas meninggalkan istana tersebut. Suatu hari saat rombongan Adit sedang melewati sebuah pasar, Neng Juli memperhatikannya. Ia ingin mencuri beberapa barang yang dibawa oleh pengawal Adit. Tapi sebelum ia melakukannya, ia mendapat serangan dan membuatnya jatuh pingsan. Saat Neng Juli tersadar, ia telah berada di rumah yang sangat megah. Kali ini Neng Juli diminta oleh pemilik rumah itu untuk berpura-pura menjadi anaknya. Tentu saja Neng Juli sangatlah kebingungan. Di sini Neng Juli diminta Ibu Adit untuk memerankan peran seorang wanita yang sebut saja Yanti. Tak punya pilihan lain, Neng Juli pun hanya bisa menurutinya. Saat bercermin, Neng Juli terkejut karena ia didandani begitu polos. Lalu ia pun merencanakan sesuatu untuk segera meninggalkan kediaman Adit. Setelah cukup lama menunggu kesempatan, akhirnya Neng Juli pun mendapatkan waktu yang tepat untuk meninggalkan kediaman Adit. Tak lupa ia membawa beberapa barang yang berharga. Ibu Adit memanggil seorang master kungfu untuk menyembuhkan Adit yang sedang terluka. Di sini mereka menggunakan darah Yanti untuk menetralkan racun yang ada di dalam tubuh Adit. Hal inilah yang membuat Ibu Adit menangkap Neng Juli dan memintanya berpura-pura memainkan peran sebagai Yanti. Neng Juli yang sedang melarikan diri dari rumah Adit, ia ketahuan. Ia pun berlari ke sana kemari hingga Neng Juli tersesat ke suatu lembah yang terlarang, yang mana di sana sedang dilakukan proses penyembuhan Adit dari racun yang ada di dalam tubuhnya. Seketika sesampainya di lembah itu, Neng Juli sangat terkejut saat melihat banyak pasukan yang mengejarnya. Apalagi ia mengetahui jika gadis yang mirip dengannya tengah digunakan untuk mengobati si pesakitan si Adit. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya proses penyembuhan pun selesai. Kemudian pasukan penyusup juga tiba di tempat itu. Di luar dugaan, Ibu Adit memiliki kungfu yang begitu tinggi, sehingga ia mampu mengalahkan para penyusup tersebut. Tak berselang lama, pengawal setia dari Adit juga tiba untuk membantu Ibu Adit guna mengalahkan para penyusup. Neng Juli kemudian membawa Adit pergi menuju ke tempat yang aman. Setelah dirasa tempat ini cukup aman, Neng Juli pun mencoba untuk mengambil barang berharga milik Adit. Saat sedang asik menggeledah tubuh Adit, Neng Juli terkejut mengetahui Adit telah tersadar. Ia begitu setelah mengetahui Adit tak bisa bergerak, Neng Juli melanjutkan aksinya untuk mencari barang berharga. Tak berselang lama, ia mendengar kedatangan seseorang. Ia pun segera menutup mulut Adit untuk tak bersuara, tapi mereka sudah ketahuan. Beruntung di saat genting Adit berhasil menangkap anak panah.
Saat Adit keluar, ternyata orang yang menemuinya adalah kakaknya yang bernama Andi. Di sini Julie juga keluar. Ternyata Andi mengenali Julie sebagai adiknya. Ia tak tahu jika Julie bukanlah Yanti. Di sini Julie yang dikenal mengalami sakit keterbelakangan mental. Ia memperlakukan Andi seenaknya. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan Julie. Saat keadaan sepi, Adit bergegas ingin melakukan balas dendam, tapi ia tiba-tiba jatuh pingsan lagi. Mengetahui Adit pingsan, Julie pun bergegas untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum pergi jauh, ia telah ketahuan. Andi terlihat tidak senang setelah mengetahui Adit telah sembuh dari luka racun yang ia alami. Ia meminta bawahannya untuk selalu waspada. Ibu Adit menemui Julie. Ia berpesan agar kedepannya Julie tidak bertingkah. Di sini Julie mengatakan jika Adit terlihat begitu tidak menyukainya, tapi ibu Adit di sini memberitahu agar Julie patuh terhadapnya. Saat Julie akan pergi, ibu Adit melempar sebuah pisau. Ia memberitahu Julie bisa keluar tapi dalam keadaan tidak hidup. Mendengar hal itu, Julie pun hanya bisa patuh dan berpura-pura memerankan perannya sebagai Yanti. Keesokan harinya, saat Adit tersadar, ia merasa kondisi tubuhnya sudah membaik. Ia kemudian menemui ibunya yang terjaga sepanjang malam. Ia bertanya bagaimana bisa racun yang ada dalam tubuhnya bisa sembuh dalam keadaan secepat itu. Ibunya pun memberitahu agar Adit tak memikirkan hal itu. Sementara itu, Julie yang sedang asik tertidur, ia didatangi oleh Adit. Di sini ia menuangkan sebuah arak dan membuat Julie terbangun. Mengetahui keberadaan Adit, Julie di sini ketakutan dan teringat kejadian waktu berada di hutan larangan. Dan benar saja, Adit di sini ingin melakukan balas dendam kepada Julie. Mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, Julie berusaha menjelaskan kondisinya kepada Adit, tapi Adit di sini tak mempercayainya. Mendengar keributan tersebut, pelayannya pun datang untuk melerai pertengkaran itu. Di sini Adit pun akhirnya meninggalkan Julie dan mengadukan hal itu kepada ibunya. Ia curiga jika Julie yang ditemuinya adalah palsu, bukan Julie yang asli. Tak berselang lama, Andi kakaknya juga datang. Ia memohon izin kepada ibunya agar mengizinkan Adit dan Julie untuk pergi ke perguruan guna menimba ilmu bersama. Setelah itu, ibunya pun berpesan agar Adit menjaga Julie setibanya di perguruan nanti. Julie yang sedang menghabiskan waktu luangnya, ia melihat isi kantong yang berhasil ia ambil dari Adit. Ia terkejut isi kantong itu sebuah segel berbentuk emas. Kemudian pelayannya memberitahu jika dalam waktu dekat Julie akan dikirim ke perguruan Bangau bersama dengan Adit untuk menimba ilmu. Di sini Julie cukup bingung karena ia memerankan peran sebagai Yanti yang dikenal orang yang mengalami keterbelakangan mental. Sementara itu, Adit menyuruh bawahannya untuk menyelidiki asal-usul dari Yanti. Setelah itu, ia pun meluangkan waktu untuk berlatih pedang. Dari atas genting, Julie melemparkan sebuah cemilan. Mengetahui keberadaan Julie, Adit di sini terlihat kesal. Lalu Julie pun mencoba untuk bernegosiasi dengan Adit, yaitu ia ingin rahasia penyamarannya sebagai Yanti tidak terbongkar saat berada di perguruan nanti. Adit terus menyuruh pengawalnya untuk menyelidiki kasus itu. Meski ia telah berusaha dengan baik, pengawalnya belum bisa menemukan sebuah bukti. Ketika Adit sedang asik berjalan, ia bertemu dengan Julie yang bertingkah cukup aneh. Di sini Adit pun tidak suka dengan perilaku Julie yang terlihat tidak seperti wanita feminim. Adit pun pergi meninggalkan Julie. Hari keberangkatan untuk menuju ke perguruan Bangau Putih pun dimulai. Mereka melewati lembah, gunung, dan juga sungai. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di perguruan Bangau Putih. Di sana para murid wanita sangat mengeluh-eluhkan kedatangan Adit. Sebelum masuk ke perguruan Bangau Putih, di sini Julie diberi wejangan oleh salah satu
pelayannya agar tidak berbuat onar di perguruan Bangu Putih nanti. Tapi Yuli yang terkenal tidak suka patuh akan aturan, ia tak begitu mengindahkan peringatan tersebut. Benar saja, saat memasuki perguruan Bangau, Yuli langsung membuat gara-gara dengan memberi pelajaran seorang wanita yang sebut saja namanya Rini. Wanita ini di sini tidak menyukai kehadiran Yuli. Yuli yang sangat cerdik membuat Rini seolah-olah mendorongnya jatuh ke dalam tebing. Melihat Yuli jatuh ke dalam tebing, semua murid terlihat begitu cemas. Tapi Yuli yang jatuh, ia malah nangkring di atas pohon. Lalu Yuli terkesima dengan kehadiran seorang pria yang begitu tampan. Di sini Yuli belum mengetahui jika pria di hadapannya adalah calon kekasihnya yang telah dijodohkan sejak kecil. Yuli yang baru saja menggantikan peran dari Yanti, ia pun menggoda pria. Kemudian pria tersebut mengantarkan Yuli untuk naik ke atas tebing. Tentu saja Yuli sangat senang. Setibanya di atas, semuanya terkejut dengan kehadiran Randy. Adit kemudian meminta Rini untuk segera meminta maaf atas kesalahannya kepada Yuli. Yuli pun memaafkan kesalahan Rini. Hari pertama memasuki perguruan Bangu Putih pun dimulai. Semua murid pun memperhatikan kehadiran dari Adit dan juga Yuli. Di sini Yuli mendapatkan seorang teman yang begitu baik kepadanya. Kemudian Yuli mengatakan jika ia hanya terkena gangguan mental sementara. Di saat semua pelajar sedang belajar, Yuli dengan teman barunya sedang asik menyantap paha ayam. Suatu hari saat Adit dan Randy sedang asik mengobrol, mereka tanpa sengaja ditemukan keberadaannya oleh Yuli dan teman barunya. Ternyata Yuli kali ini sedang tersesat. Saat sedang asik menguping, Adit melemparkan sebuah gelas kepadanya. Akhirnya Yuli pun memerankan aktingnya yang berpura-pura terkena gangguan mental. Akibatnya Adit tak bisa berbuat banyak. Setelah itu, ia pun segera membawa Yuli pergi dari tempat tersebut. Di sini terjadi perdebatan antara Yuli dan Adit. Randy mengutus pengawal setianya untuk menyelidiki kasus kematian ibunya, yang mana ibunya meninggal saat ia sedang dilahirkan. Randy curiga jika hal itu berkaitan dengan keluarga Adit. Keesokan harinya Adit mendapat kabar dari pengawal setianya jika semalam ada seorang penyusup. Kabar itu juga dengan cepat sampai ke ibu Adit. Mereka semua curiga jika hal itu berkaitan dengan kitab Gunung dan Laut. Sementara itu, di hari penerimaan Andi dan Yuli sebagai murid dari perguruan Bangu Putih, ia diminta untuk memilih seorang master. Di sini Yuli pun memilih master wanita. Adit juga mengikuti pilihan dari Yuli. Akhirnya mereka pun dibimbing oleh master wanita tersebut untuk memulai latihan. Tapi di hari latihan pertama, Yuli malah diminta sang master untuk berjemur di bawah sinar matahari dan juga rembulan. Tanpa pikir panjang, Yuli pun mengikuti arahan dari sang master. Di malam hari ia bertemu dengan Randy. Kemudian ia memberikan sebuah obat kepada Randy. Untuk membalas kebaikan tersebut, Randy mengajak Yuli berjalan di malam hari. Ia membawanya ke suatu tempat. Di sini Yuli sangat senang, tapi ia jadi kecewa karena harus bertemu dengan Adit. Begitu juga dengan Adit yang mengetahui kehadiran dari Yuli. Tak ambil pusing, Yuli pun di sini tak menghiraukan keberadaan Adit dan meminta Randy bersama Adit untuk melanjutkan aktivitas mereka. Di bawah sinar rembulan, Randy dan Adit berlatih pedang. Yuli pun terkesima melihat pemandangan tersebut. Randy terus meminta pengawal setianya untuk melanjutkan penyelidikan. Begitu juga dengan Adit yang meminta pengawal setianya untuk berjaga di saat hari ulang tahunnya.
Adit percaya di hari ulang tahunnya akan dimanfaatkan para penyusup untuk mencuri kitab gunung dan laut. Benar saja, di perkumpulan dunia persilatan mereka sedang menyiapkan sebuah rencana untuk mendapatkan kitab gunung dan laut. Hari perayaan ulang tahun Adit pun tiba. Para hadirin yang menghadiri ulang tahun Adit semuanya memberikan hadiah kepadanya, tak terkecuali dengan Julie. Sementara itu, salah satu penyusup tadi telah memasuki ruangan tersebut. Saat ia keluar, di sini memerintahkan anak buahnya untuk segera bergerak. Tanpa mereka sadari, pergerakan itu telah diintai oleh seorang ahli master kungfu. Dengan cepat mereka semua dibasmi. Sementara itu, Julie membawakan sebuah hadiah kepada Adit yang berupa kue ulang tahun. Adit pun menerima hadiah itu dengan senang. Meski awalnya ia sedikit ragu dengan rasa kue tersebut. Sementara itu, saat acara akan dilanjut, di sini Julie berpura-pura ia ingin buang air kecil. Saat berada di luar, Julie tanpa sengaja menguping pembicaraan Andi dan bawahannya. Di sini Andi sedang merencanakan sesuatu. Ternyata pendengaran itu juga diketahui oleh pengawal dari Randy. Andi memberikan busur panah sebagai hadiah ulang tahun untuk Adit. Tak lupa ia juga mengundang para penari untuk menghiburnya. Tapi ada yang aneh dengan tingkah laku para penari yang diundang oleh Andi kali ini. Ternyata penari itu sedang mengincar Randy. Salah satu penari berpura-pura terjatuh dan menuangkan sebuah racun ke dalam gelas yang ada di depan Randy. Kemudian Andi mengajak Randy untuk bersulang guna meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan penari yang ia sewa. Di luar dugaan, Julie mengambil arak yang akan diminum oleh Randy dan menuangkannya ke dalam mulut Andi. Di sini Andi tak bisa berbuat banyak. Setelah itu, ia pun meminta diri untuk meninggalkan acara tersebut. Sesampainya di dalam kamar, racun itu telah bereaksi ke dalam tubuh Andi. Setelah acara itu selesai, Julie berdoa agar ia juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik, karena hari ini adalah hari ulang tahun dirinya. Sementara itu, pengawal setia dari Adit memberitahu jika terjadi penyusupan. Di sisi lain, tanpa disadari oleh Julie, Randy telah berada di belakangnya. Kemudian Randy pun berterima kasih kepada Julie karena telah menyelamatkannya kali ini. Di sini Julie memberitahu jika dalam minuman itu telah dituangkan sebuah racun. Untuk hal itu, Randy pun menghibur Julie dengan sebuah jurus tarian pedang yang ia kuasai. Ia pun sangat senang melihat pertunjukan tersebut. Adit yang juga melihat hal itu membuat Randy dan Julie harus berpisah. Saat Adit bersama dengan Randy sedang asik mengobrol, ternyata Julie menyaksikan percakapan mereka dari kejauhan. Di tempat lain, racun semakin bereaksi ke dalam tubuh Andi, dan ia sangat membutuhkan obat penawar. Adit memperingatkan Randy untuk lebih berhati-hati di kemudian hari, karena ia khawatir jika ada sesuatu yang terjadi kepada Randy, maka sang penguasa kota Han akan menyerang keluarga Adit. Mendengar hal itu, Randy pun berjanji akan lebih waspada di kemudian hari. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya orang yang membawa obat penawar pun menemui Andi. Di sini ia sangat menyayangkan kinerja Andi yang telah gagal untuk meracuni Randy. Ia juga memberikan obat penawar tersebut kepada Andi. Setelah itu, Andi pun segera meminum obat itu guna memulihkan kondisi tubuhnya. Sementara itu, berita penyusupan juga telah sampai kepada Ibu Adit. Di sini Ibu Adit ingin para pelayan dan penjaga yang di sana merahasiakan hal itu. Adit beserta pengawalnya pun berusaha untuk mencari tahu siapakah penyusup
yang memasuki kediaman keluarga Adit semalam. Di sisi lain, Randy memerintahkan pengawalnya untuk terus mencari tahu bidan yang telah membantu ibunya melahirkan dirinya. Andy memerintahkan pengawal setianya untuk membunuh bidan yang dulu membantu kelahiran dari Randy, supaya ia tak mengetahui kematian ibunya di masa lalu. Buku karangan Yuli tentang Adit laku keras di pasar. Yuli pun sangat menikmati hasil penjualan itu, karena ia mendapatkan uang yang cukup banyak. Randy akhirnya berhasil bertemu dengan bidan yang dulu membantu kelahirannya. Tapi bidan ini tidak bisa memberitahu Randy tentang kematian ibunya di masa lalu. Ia kemudian memerintahkan pengawalnya untuk melepaskan bidan tersebut. Adit mendatangi Julie setelah tahu jika Julie membuat buku tentang dirinya. Di sini Julie pun sangat ketakutan saat Adit mendatanginya. Lalu Adit pun bertanya kepada Julie, mengapa ia membuat kisah yang begitu buruk tentang dirinya. Ia kemudian meminta semua uang hasil jualan buku itu. Saat akan meminta uang itu, ia ketahuan oleh Randy. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Julie untuk membela dirinya. Untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan oleh Julie, di sini ia mendapat hukuman dari Adit dan Randy, yaitu membuat surat perjanjian tak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa depan. Setelah itu, Adit pun pergi, meninggalkan Julie. Di sini, Julie mendapatkan liontin giok pemberian dari Randy. Adit masih mempermasalahkan stempel yang dibawa oleh Julie. Ia takut stempel itu diambil oleh orang jahat. Ibu Adit mendapat pesan jika Adit telah mengetahui bahwa Yanti yang sekarang bukanlah yang asli, melainkan orang lain yang sedang menyamar. Ia kemudian memberi hadiah kepada mereka semua, tak terkecuali dengan Julie. Bidan yang membantu persalinan Randy dibunuh dalam perjalanan pulang oleh orang suruhan dari Andy. Ia juga memerintahkan anak buahnya untuk melakukan misi rahasia. Andy mendapat pesan jika orang yang sekarang menjadi Yanti bukanlah Yanti yang asli, melainkan orang lain yang sedang menyamar. Meski begitu, Randy tak terkejut karena ia dari awal telah menyadari hal itu. Adit meminta Julie untuk tidak pergi meninggalkannya dan terus menemaninya belajar. Ia juga dilarang untuk melakukan hal lain, seperti minum ataupun menyentuh barang yang ada di tempat itu. Tentu saja, Julie menjadi kesal terhadap Adit. Kemudian Adit memberikan secangkir teh kepada Julie. Hal itu membuat Julie sedikit senang. Saat istirahat, Julie pun bergegas untuk mengambil makanan bersama dengan teman baiknya. Tak lupa, ia ingin makan bersama dengan Randy, tapi di sana ada Adit. Tentu saja Adit tidak suka dengan kehadiran Julie yang selalu saja usil kepadanya. Tapi di sini Julie tak mempedulikan hal itu. Mereka pun berebut paha ayam untuk diberikan kepada Randy. Pada akhirnya, Randy pun hanya bisa tertawa melihat tingkah kocak mereka berdua. Rombongan ibu asuh Yanti sejak kecil diserang oleh orang misterius. Beruntung para pengawal berhasil mengalahkan para penyerang tersebut. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Adit sedang mencari keberadaan Julie. Ia tak tahu jika Julie telah pergi keluar sambil membawa barang pribadi miliknya, yang mana ia membawa handuk, sepatu, dan juga liontin giok miliknya. Di sini Julie menjualnya secara eceran. Para gadis yang ditawari barang tersebut antusias untuk segera membelinya. Alhasil, dari jualan barang milik Adit, Julie mendapatkan uang yang cukup banyak. Penyerang gelap kembali menyerang rombongan ibu pengasuh dari Yanti. Meski begitu, serangan mereka kali ini masih berhasil ditahan oleh pengawal setia dari Adit. Di sisi lain, setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Julie mendatangi seorang pedagang untuk membeli sebuah giok. Ia pun mendapatkan giok tersebut dengan harga yang cukup murah.
Yuli berhasil bertemu dengan sahabatnya di masa lalu. Ia sangat prihatin melihat keadaan sahabatnya yang begitu compang-camping. Lalu Yuli pun mengajaknya ke rumah makan dan memberikan sebuah baju kepadanya. Tak berselang lama, pengawal dari Adit berhasil menemukan keberadaan Yuli. Ia pun diminta untuk segera menemui Adit. Saat bertemu dengan Adit, Yuli sangat terkejut ketika ada seseorang yang mengenali jika dirinya bukanlah Yanti. Orang itu adalah pengasuh Yanti sejak kecil. Karena Yuli tak punya pilihan lain, ia pun akhirnya mengaku kepada Adit jika benar dirinya selama ini bukanlah Yanti yang sebenarnya, melainkan orang lain yang sedang menyamar. Yuli juga memberitahu kepada Adit jika Yanti yang asli telah mati akibat digunakan untuk menyembuhkan racun yang ada dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, Adit pun menjadi sedih. Setelah itu, Adit pun membiarkan Yuli untuk pergi. Yuli menemui seorang penjaga di keluarga besar Adit. Ia bertanya tentang orang yang mirip dengan dirinya. Ternyata Yuli ingin mencari tahu asal-usul siapakah keluarga dari dirinya yang sesungguhnya. Saat ia sedang menjelajahi ruangan dari keluarga Adit, ia malah bertemu dengan Adit yang sedang mandi. Alhasil, ia pun didorong ke dalam bak mandi oleh Adit. Randy sedang memperdalam jurus pedang yang ia pelajari. Saat ia sedang asik berlatih, ia dikejutkan dengan kedatangan Adit. Mereka berdua membahas dunia persilatan yang sedang kacau akibat memperebutkan buku Gunung dan Laut. Penguasa kota Han yang merupakan ayah dari Randy mengutus adiknya untuk pergi ke perguruan Bango Putih guna menemui Randy yang ada di sana. Saat mendatangi perguruan itu, ia membawa begitu banyak hadiah. Setelah itu, pamannya pun mengajak Randy untuk mengobrol empat mata. Paman Randy mengatakan jika tujuan sebenarnya dari perjodohan Randy dan Yanti adalah untuk mendapatkan kitab Gunung dan Laut. Ia juga berpesan jika telah mendapatkan kitab Gunung dan Laut harap menghubungi pamannya agar ia bisa membantu untuk menjaga keselamatan Randy. Saat mereka sedang asik mengobrol, di sini Adit datang menghampiri paman Randy sehingga mereka pun mengalihkan pembicaraan ke hal yang lain. Yanti menggambar denah keluarga besar dari Adit. Ternyata ia ingin mencari di manakah tempat perpustakaan penyimpanan buku di keluarga itu. Sahabatnya pun memberitahunya. Setelah itu, ia menemui Randy dan juga Adit. Di sini Yanti memberikan hadiah kepada mereka berdua. Tapi Adit tak suka dengan hadiah pemberian dari Yuli, sehingga ia pun pergi meninggalkan Yuli beserta dengan Randy. Yuli mengembalikan liontin milik Randy yang telah hilang, yang kemarin ia beli di pasar. Tapi Randy malah memberikannya kepada Yuli. Sementara itu, paman Randy sedang bertemu dengan ibu Adit untuk mengobrol tentang acara pernikahan Randy dan juga Yanti. Tapi ibunya tidak bisa memutuskan karena harus menunggu ayahnya yang sedang melakukan meditasi. Di sisi lain, di perguruan Bango Putih, mereka sedang melakukan latihan, yaitu untuk menaiki puncak gunung dari perguruan Bango Putih tersebut. Yang mana ujian kali ini sangatlah berbahaya. Para peserta pun mulai menyebar untuk menaiki gunung itu. Saat dalam perjalanan untuk menaiki puncak gunung, Yuli dan sahabatnya bertemu dengan pasukan berbaju hitam. Namun mereka hanya melewati Yuli begitu saja. Lalu ia sadar jika mereka semua adalah murid perguruan Bango Putih dan tak berani menyentuh Yuli karena statusnya sebagai putri dari ketua aliansi. Kemudian muncul lagi pasukan berbaju hitam. Kali ini mereka sangat berbeda. Yuli lalu melempar bola api yang ada di tangannya. Seketika terjadi ledakan. Hal itu pun didengar oleh Randy dan juga Adit. Ia segera bergegas untuk menyelamatkan Yuli beserta temannya. Saat Adit sedang melindungi Yuli, ia terkena sebuah anak panah. Kemudian mereka terjatuh ke dalam lubang yang mengarahkan mereka ke dalam gua. Di sini,
Julie pun sangat panik melihat keadaan Adit yang tengah terluka. Ia kemudian mencabut anak panah itu. Lalu mereka pun menyusuri gua tersebut. Di sana mereka tanpa sengaja menemukan panduan kitab Gunung dan Laut. Kemudian Adit pun mempelajari jurus tersebut. Dan dengan seketika kemampuan kungfu Adit pun meningkat dengan pesat. Julie mencari rempah-rempah untuk menutupi luka di tubuh Adit. Randy segera menemui murid yang lain dan mengatakan tentang penyerangan itu. Mereka juga diminta untuk mencari keberadaan Julie dan Adit yang menghilang. Kabar tentang hilangnya Adit dan Julie diketahui oleh ibunya. Sontak saja ia pun jatuh pingsan. Sementara itu, Andy yang sedang merencanakan penyerangan terhadap Julie, di sini ia pura-pura tak mengetahui kejadian tersebut. Adit yang tengah pingsan, ia bermimpi bertemu dengan saudaranya yang telah meninggal, yaitu Yanti. Ia pun sangat menyesal karena Yanti harus mengorbankan dirinya untuk menghilangkan racun di dalam tubuhnya. Saat ia tersadar, Julie pun memberikan makanan kepadanya. Adit pun memakan roti tersebut. Sementara itu, para temannya terus memanggil nama Julie dan Adit. Melihat kondisi Adit yang masih lemah, Julie pun membagi tenaga dalam miliknya kepadanya. Setelah dirasa cukup, ia kemudian mengajak Adit untuk pergi meninggalkan gua itu dengan cara melempar sebuah bom yang ia bawa. Andy melapor kepada orang yang misterius. Ia mengatakan jika rencananya telah gagal. Orang itu pun memerintahkan Andy untuk terus mencari keberadaan buku Gunung dan Laut. Andy pun berjanji akan menemukan buku itu. Sementara itu, Adit memeriksa anak panah yang mengenainya. Ia pun menduga jika orang yang ingin menyerangnya adalah mereka yang mengincar kitab Gunung dan Laut. Saat ia sedang berlatih kungfu, tenaga Adit kembali melemah. Beruntung Randy datang tepat waktu. Ketua aliansi pun keluar dari meditasi yang ia alami. Di sini ia sudah memperoleh kekuatan gunung dan laut, meski kekuatan itu masih belum sempurna. Ia pun disambut oleh keluarga Adit yang telah menunggu keluarnya ketua aliansi. Di sini Julie sangat takut jika penyamarannya sebagai Yanti akan terbongkar. Namun berkat usahanya yang sangat cerdik, penyamarannya pun tidak diketahui oleh ketua aliansi. Ia tetap menganggap Julie sebagai putrinya. Kemudian salah satu anggota keluarga mengatakan jika orang yang ada di hadapannya bukanlah Yanti yang asli. Ia juga membawa jasad yang diduga sebagai Yanti yang telah dibunuh. Meski begitu, ketua aliansi tak mempercayainya karena jasad itu sudah tak memiliki bentuk wajah yang sempurna, sehingga mereka sangat susah untuk menganalisa siapakah yang ada di dalam peti itu. Akhirnya Julie berhasil menutupi penyamarannya sebagai Yanti. Untuk merayakan kembalinya ketua aliansi, mereka pun melakukan perjamuan makan bersama. Suatu hari saat Adit diajak Randy untuk minum bersama, ia dibuat terkejut setelah diberitahu jika orang yang menjadi Yanti bukanlah Yanti yang asli, melainkan orang lain yang sedang menyamar. Sementara itu, Julie diperlakukan dengan sangat baik oleh ketua aliansi. Tak lupa, Julie juga diberikan banyak hadiah oleh ayahnya. Lalu ia membagikan sebagian hadiah itu kepada pelayan setianya. Adit diberi pesan oleh ayahnya untuk terus meningkatkan kemampuan kungfunya guna mewarisi posisi ketua aliansi. Saat ia akan keluar, ia bertemu dengan Andy. Ketika Andy menghadap ayahnya, di sini Andy malah melakukan sesuatu yang membuat ayahnya menjadi kesal, yaitu ia menanyakan tentang keberadaan buku Gunung dan Laut. Lalu Andy pun diberikan sebuah buku oleh ayahnya dan diminta untuk mempelajarinya. Julie akhirnya berhasil menemukan tempat penyimpanan buku di keluarga Adit.
Di sana ia mendapatkan sebuah buku tentang silsilah keluarga. Lalu di situ terlihat sebuah gambar wanita yang sangat mirip dengan dirinya. Ia pun yakin jika wanita itu adalah ibunya. Adit berhasil menangkap salah satu orang yang terlibat penyerangan terhadap dirinya saat berada di perguruan Bango Putih. Yuli menotok bagian tubuh orang tersebut yang membuatnya terus tertawa. Akhirnya ia pun mengaku jika dirinya disuruh oleh Andi untuk mencelakainya. Suatu hari ada seorang master kungfu yang sangat misterius membantai salah satu keluarga di kota tersebut, yang mana hanya ada satu orang yang berhasil selamat karena ia bersembunyi. Ketika ia keluar, dirinya menyaksikan semua anggota keluarganya telah terbunuh. Saat dalam perjalanan, Adit bertemu dengan seorang wanita yang diserang oleh bandit. Ia pun menyerang para bandit tersebut. Ternyata wanita itu adalah adik dari Randy. Andi mendapat surat tantangan dari Adit. Ia kemudian segera bergegas untuk menemui Adit. Dan di sini terjadi duel sengit antara Andi melawan Adit. Randy memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan adiknya yang menghilang. Pengawal setianya memberitahu jika adiknya telah diselamatkan oleh Adit. Ia pun segera ke sana untuk menemuinya. Adit menemui Julie. Di sini ia mengungkapkan perasaannya kepadanya. Namun Julie yang sudah mempunyai tunangan Randy, ia tak bisa membalas cinta dari Adit. Hal itu membuatnya sedikit kecewa. Sementara itu, di luar, adik dari Randy ingin bertemu dengan Adit, tapi dihentikan oleh pengawal setianya. Mendapat penolakan dari Julie, Adit pun mengancam akan membongkar identitas Julie yang asli jika ia bukanlah Yanti, melainkan orang lain yang sedang menyamar. Meski begitu, Julie tetap tak bisa menerima cinta dari Adit. Kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pelayan yang meminta Adit untuk bertemu dengan Tuan Besar. Saat Adit bertemu dengan ayahnya di sini, salah satu korban yang selamat dari orang misterius yang membantai semua keluarganya meminta keadilan Ketua Aliansi Dunia Persilatan untuk menyelidiki kasus tersebut. Randy meminta adiknya untuk segera kembali ke kota Han, mengingat kondisi sekarang yang sangat mengkhawatirkan. Tapi adiknya tak ingin kembali. Ketua aliansi mengumpulkan semua tokoh dunia persilatan untuk menyelidiki dengan seksama kasus pembunuhan satu keluarga tersebut. Lalu mereka semua pun berjanji akan mengungkap siapakah pelaku sebenarnya. Adit diminta untuk memimpin investigasi tersebut. Ia menemui Randy guna mencari solusi untuk memecahkan masalah kasus pembunuhan itu. Mereka berdua pun bersiap-siap untuk melakukan investigasi. Sementara itu, anggota dunia persilatan merasa khawatir dengan keselamatan mereka setelah kasus pembunuhan itu. Sebelum berangkat, Adit menunjukkan pedangnya kepada Julie. Julie pun sangat senang akhirnya bisa menyentuh pedang Adit. Lalu ia juga diberi sebuah buku panduan untuk mempelajari sebuah jurus kungfu. Setibanya di lokasi peristiwa pembunuhan, mereka berusaha mencari barang bukti. Di tempat lain, Andi sedang perdalam kemampuan kungfunya untuk mempelajari kitab Gunung dan Laut. Semenjak mempelajarinya, ia semakin kehilangan kendali atas dirinya. Setelah sekian lama mencari barang bukti, mereka tak menemukan petunjuk tentang kasus pembunuhan itu. Anggota dunia persilatan pun menjadi takut setelah mengetahui kemampuan kungfu orang yang melakukan pembunuhan itu sangatlah tinggi. Sementara itu, Ketua aliansi tiba-tiba saja jatuh sakit. Hal itu membuat istrinya terkejut karena kemarin suaminya masih dalam keadaan baik-baik saja. Lalu ketua aliansi memberitahu istrinya jika ia sakit karena telah mempelajari jurus gunung dan laut. Yuli yang mendapat kabar tentang ayahnya sedang sakit, ia pun bergegas untuk kembali. Setibanya di sana, ia pun diminta untuk masuk bersama dengan Adit. Ayahnya berpesan kepada Adit untuk menjaga Julie dan membawa ibunya untuk keluar karena ia ingin bicara empat mata dengan Julie. Tapi istrinya bersikeras ingin menemaninya. Lalu
Ayahnya pun mengatakan kepada Julie agar ia kelak bisa hidup lebih baik lagi, karena ia merasa jika sebentar lagi ia akan meninggalkan Julie untuk selamanya. Mendengar hal tersebut, Julie pun menjadi sedih. Meski ia adalah orang yang berpura-pura menjadi Yanti, tapi Julie telah menganggap orang tersebut sebagai ayahnya. Semua orang pun menjadi sedih setelah ketua aliansi pergi. Setelah itu, mereka semua berkumpul untuk menentukan siapakah pemimpin ketua aliansi yang baru. Ibu Adit mengatakan sebelum suaminya meninggal, ia berpesan agar Adit mewarisi posisi itu. Namun, salah satu pamannya menolak keinginan itu. Ia mengatakan jika Adit masih terlalu muda untuk menjabat sebagai ketua aliansi. Meski begitu, Ibu Adit tetap bersikeras agar ia menjalankan amanah dari suaminya. Meski pamannya ini didukung oleh ketiga tetua, hal itu masih belum cukup untuk menjadikannya sebagai ketua aliansi yang baru, karena Adit didukung oleh kekuatan besar di keluarganya. Sementara itu, Randy mengirim pesan kepada adik pemimpin Ketahan yang memberitahu jika ketua aliansi telah meninggal. Saat suasana memanas, salah satu paman Adit datang dengan membawa banyak pengikut, sehingga mereka semua pun akhirnya setuju untuk memilih Adit sebagai ketua aliansi yang baru. Adit pun menerima jabatan itu dan berjanji akan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Setelah kejadian itu, Ibu Adit berpesan kepadanya agar secepat mungkin ia menemukan buku kitab Gunung dan Laut, karena situasi sekarang sedang tidak stabil. Saat ibunya meminta Adit untuk menyingkirkan Julie, di sini Adit menjadi sangat sedih dan memohon agar ibunya melepaskan Julie. Sementara itu, di tempat lain, Julie sedang bergabung untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ketua aliansi. Ia teringat kenangan saat bersamanya. Kemudian, Randy juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ketua aliansi. Tak berselang lama, mereka dikejutkan dengan kedatangan Ibu Adit. Di sini Ibu Adit mengatakan kepada Julie agar tak berpura-pura lagi menjadi Yanti. Meski sudah terpilih sebagai ketua aliansi, salah satu paman Adit tetap tak menganggapnya dan mengatakan jika Adit tak akan sanggup menjadi ketua aliansi. Keesokan harinya Ibu Adit menemui Julie. Ia meminta agar Julie segera pergi sebelum ia berubah pikiran untuk menghabisinya. Saat Julie akan pergi, ia bertemu dengan Adit. Di sini Adit berjanji kepadanya jika ia akan melindungi Julie di masa depan. Keesokan harinya Adit menemui Randy untuk membahas tentang orang yang melakukan pembunuhan misterius tersebut. Adit curiga jika orang itu telah mempelajari buku Gunung dan Laut. Ibu Adit terus menyuruh Julie agar segera pergi sebelum ia berubah pikiran. Julie yang tak punya pilihan lain pun akhirnya pergi meninggalkan kediaman Adit. Andi yang sedang bergabung untuk ayahnya didekati oleh pamannya. Di sini ia diminta untuk menjadi ketua aliansi, tapi Andi menolak. Sementara itu, Randy mendapat pesan jika ayahnya sebagai penguasa Kotahan telah meninggal. Mendapat kabar itu, Randy pun segera kembali ke Kotahan. Yuli menunjukkan kunci kepada salah satu penjaga di keluarga Adit. Lalu Julie pun diberikan sebuah kotak peninggalan ketua aliansi. Ternyata isinya adalah sebagian besar harta dari keluarga Adit. Julie pun memberikan harta itu kepada salah satu temannya dan meninggalkan kediaman Adit. Di dalam perjalanan ia bertemu dengan Randy. Ia pun diajak Randy untuk pergi bersama menuju ke Kotahan. Ibu Adit mengeluarkan perintah untuk segera menetapkan Adit sebagai ketua aliansi setelah selesai pemakaman ketua aliansi yang lama. Lalu ibunya berpesan agar Adit hati-hati di hari penetapannya sebagai ketua aliansi nanti. Sementara itu, paman Adit tetap tidak setuju jika ia akan menjadi ketua aliansi. Dia pun terus berusaha membujuk Andi untuk memberontak, tapi Andi tak mau melakukan perintah paman tersebut. Sementara itu, salah satu pelayan memberitahu Ibu Adit jika sebelum Julie pergi, ia menemui salah satu pelayan yang ada di sana dan membawa sebuah benda dari keluarga Adit. Karena pelayan itu tak memberitahu benda apa yang telah dibawa Julie, ia pun kemudian dibunuh. Setelah itu, Ibu Adit memerintahkan untuk menangkap Julie. Di dalam perjalanan, Julie dan Randy diserang oleh seseorang. Di sini mereka pun terlibat perkelahian.
Randy pun dibuat terkejut setelah mengetahui tenaga dalam Julie yang begitu besar. Setelah itu, Randy pun bertanya bagaimana Julie bisa memiliki kemampuan yang begitu besar. Julie pun berbohong jika ia hanya bisa mengeluarkannya 1 kali dalam 1 tahun. Randy pun mempercayainya. Di kota Han, paman Randy menyusun suatu siasat agar Randy tak bisa kembali dalam keadaan selamat ke kota Han, karena ia ingin menjadi penguasa setelah kematian ayah Randy. Dalam perjalanan, Randy dan Julie bertemu para penduduk yang sedang mengungsi akibat terkena wabah. Paman Adit yang tak setuju terhadapnya terus mencari dukungan agar menggagalkan Adit sebagai ketua aliansi yang baru. Keesokan harinya saat Julie terbangun, ia menyadari jika uangnya diambil seseorang. Di hari penetapan Adit sebagai ketua aliansi, pamannya menantang Adit untuk menghadapi setiap pendekar yang ada di sana, untuk menguji apakah Adit ini layak sebagai ketua aliansi yang baru. Adit pun setuju dengan tantangan para pendekar yang ada di sana. Karena Adit telah mempelajari ilmu gunung dan laut, ia bisa mengalahkan semua pendekar dengan cukup mudah. Dalam pertarungan kali ini, Adit yang menggunakan kemampuannya, ia bisa bertahan cukup baik. Tapi pada akhirnya Adit di sini mengalami luka dalam yang cukup serius. Meski begitu, Adit tetap melanjutkan pertarungan tersebut agar para pendekar yang ada di sana tak menyadari jika Adit tengah terluka. Di tempat lain, Randy diajak Julie untuk makan. Ia ditipu jika dalam hitungan ketiga ia diminta untuk lari. Tapi saat akan lari, Julie membayar makanan itu. Sebelum pergi, mereka mendengar perkataan pelanggan yang lain tentang Adit yang berhasil mengalahkan penantang di hari pertama penobatan dirinya sebagai ketua aliansi. Adit yang sedang terluka membuat ibunya sedikit khawatir. Paman Adit terus mencari cara agar bisa mengalahkan Adit di hari pertarungan kedua besok, karena ia tidak senang jika Adit berhasil menduduki posisi ketua aliansi. Ia mengumpulkan begitu banyak pendekar untuk menantang Adit. Sementara itu, Adit terus memperdalam kemampuannya untuk menguasai ilmu gunung dan laut. Di sisi lain, Julie dan Randy yang sedang menginap di sebuah penginapan, mereka merasa jika ada hal yang tidak beres. Ia pun memutuskan untuk pergi dari penginapan itu. Dalam pelariannya, ia dikejar oleh beberapa pasukan yang terus mengikuti mereka. Hari kedua penobatan Adit sebagai ketua aliansi pun tiba. Di sini, ia menghadapi semua master kungfu yang telah dikumpulkan oleh pamannya untuk mengalahkannya. Karena Adit telah memperdalam kemampuan kungfu dari gunung dan laut, ia semakin tak terkalahkan dalam pertarungan kali ini. Semua lawan yang maju menghadapinya dikalahkan satu persatu. Saat Adit menggunakan jurus gunung dan laut, hal itu diketahui oleh seseorang yang selamat dari pembunuhan waktu itu, yang membuatnya percaya jika mungkin Aditlah pelakunya, karena orang itu juga menggunakan jurus yang sama seperti Adit. Setelah kemenangan ini, Adit pun secara resmi dinobatkan sebagai ketua aliansi yang baru. Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran pasukan, di sini Randy terserang demam. Para pengungsi yang mengetahui Randy demam, mereka menyangka jika ia terkena wabah penyakit dan menjauhi mereka berdua. Saat Julie pergi membeli sebuah obat, di sini Randy tanpa sepengetahuan Julie dibawa oleh pengungsi yang lain dan hendak akan dikubur. Julie yang kembali ke sana, ia pun terkejut dan berusaha segera untuk menyelamatkan Randy sebelum ia dikubur oleh para pengungsi yang lain. Korban selamat dari kasus pembunuhan misterius memberitahu paman Adit jika orang yang menghabisi keluarganya memiliki kemampuan sama seperti Adit. Mereka pun curiga jika pelakunya adalah Adit. Hal itu pun membuat suasana menjadi panas. Sementara itu, Adit yang memperdalam kemampuan jurus gunung dan laut, ia menjadi tak bisa mengendalikan dirinya. Kegaduhan itu pun didengarkan oleh ibunya. Saat Adit akan menyerang ibunya, ia dihentikan oleh seorang master kungfu. Lalu Adit mengatakan kepada ibunya jika ia mempelajari ilmu gunung dan laut sehingga kehilangan kesadaran dirinya. Di tempat lain, Randy akhirnya terbangun dari tidurnya dan ia sudah merasa baikan. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan tempat itu.
Tapi dalam perjalanan mereka terkena sebuah perangkap dan dibawa menuju ke salah satu anggota keluarga di kota Han. Saat mereka ditahan, Julie memberikan sebuah stempel milik keluarga Adit. Mereka pun akhirnya dibebaskan. Anak buah Paman Randy merencanakan sesuatu untuk menangkap mereka berdua. Julie dan Randy yang merasa ada hal yang aneh, mereka pun bergegas meninggalkan kediaman tersebut. Tapi dalam pelarian kali ini, mereka masih dikejar oleh pasukan anak buah Paman Randy. Beruntung dalam perjalanan, ia bertemu dengan salah satu pelayan setianya sewaktu di keluarga Adit. Meski begitu, ia pada akhirnya tetap diserang oleh seseorang yang misterius. Bahkan orang itu berhasil mengalahkan Randy. Berita tentang hilangnya Randy dan juga ditangkapnya Julie telah sampai ke Adit. Ia segera memerintahkan pengawalnya untuk membantunya guna menolong Randy dan juga Julie. Andy yang mempelajari ilmu gunung dan laut semakin tak bisa mengendalikan dirinya. Sementara itu, Julie yang berada di dalam penjara. Di sini Paman Randy memiliki ide untuk mengeksekusi Julie keesokan harinya agar Randy muncul. Sementara itu, Randy berhasil ditemukan oleh pengawal setianya. Saat Julie tersadar dari pingsannya, ia diberitahu salah satu penjaga jika esok ia akan dieksekusi. Adik Randy memohon kepada pamannya agar melepaskan Julie, tapi hal itu tak dilakukan oleh Paman Randy. Keesokan harinya pun, Julie dibawa menuju ke tempat eksekusi. Adit yang tiba di kota Han diberitahu pelayan setianya jika Julie akan dieksekusi. Ia pun segera pergi untuk menolong. Saat Julie akan dieksekusi, ia tertolong setelah kedatangan dari Randy. Ia meminta agar pamannya melepaskan Julie, tapi pamannya tak ingin melepaskan Julie. Saat akan dilakukan eksekusi, Adit akhirnya tiba, sehingga ia berhasil menyelamatkan Julie dari hukuman eksekusi tersebut. Di tempat lain, salah satu keluarga besar mengalami pembunuhan. Ternyata pelakunya selama ini adalah Andy. Ia tak bisa mengendalikan dirinya setelah mempelajari ilmu gunung dan laut. Paman Randy meminta Adit untuk menyelidiki orang yang ingin membunuh Randy. Di kediaman Adit, pamannya telah mengumpulkan banyak pesilat untuk meminta agar ibunya menyerahkan Adit. Mereka semua curiga jika selama ini Aditlah yang membunuh para keluarga tersebut dengan menggunakan jurus gunung dan laut. Tapi karena Adit tidak ada, mereka semua pun membubarkan diri. Salah satu bawahan Paman Randy memintanya untuk segera menyingkirkan Randy guna menguasai kota Han sepenuhnya. Namun pamannya menolak usulan itu. Ia lebih senang jika Randy menjadi penguasa kota Han, karena dengan menjadi penguasa kota Han akan semakin banyak ancaman yang akan ia terima. Saat bertemu dengan Randy, pamannya memberitahu jika kematian ayahnya penuh dengan kejanggalan. Adit sebelum meninggalkan kota Han mengajak Julie untuk pergi bersamanya, tapi Julie menolak hal itu. Ternyata pembicaraan mereka diketahui oleh adik Randy. Ia menemui kakaknya dan memberitahu jika Yanti yang sekarang bukanlah yang asli, tapi kakaknya tak mempermasalahkan hal itu. Keesokan harinya, sebelum Adit pergi, ia tak lupa untuk mengobrol bersama dengan Randy dan juga pamannya. Kemudian ia mendapat kabar jika ada salah satu keluarga yang mengalami pembantaian. Ia pun akhirnya kembali untuk menyelidiki kasus itu. Namun sekarang dunia persilatan menganggap jika pelakunya adalah Adit. Dalam perjalanan, Adit dihadang oleh Andy yang telah menguasai jurus gunung dan laut. Di sini ia dengan mudah mengalahkan Adit. Saat kondisi kritis, Julie membantu Adit. Salah satu pelayan setianya pun mengorbankan dirinya agar Adit dan Julie bisa meninggalkan tempat itu untuk melarikan diri. Randy mendapatkan surat peninggalan dari ayahnya, yang mana Randy diminta untuk merebut buku gunung dan laut. Tapi Randy sudah tahu jika surat itu palsu. Paman Adit terus mengumpulkan kekuatan untuk menggulingkan posisi ketua aliansi Adit. Di sini ia mendapat banyak dukungan. Julie membawa Adit ke tempat gurunya, tapi ia tak menemui gurunya di tempat itu. Randy teringat kenangan waktu bersama dengan ayahnya. Kemudian ia melihat sebuah lukisan dan menemukan bagian lain dari ilmu gunung dan laut. Julie akhirnya tahu bagaimana cara untuk menyembuhkan luka Adit, yaitu dengan cara meminta Adit untuk mempelajari ilmu gunung dan laut.
Yuli pun memberikan catatan gunung dan laut miliknya yang diberikan ketua aliansi terdahulu. Adit pun mulai mempelajari ilmu tersebut. Di tempat lain, Andi yang terus mempelajari ilmu gunung dan laut kehilangan kesadarannya, sehingga tanpa sengaja membunuh pengawal setianya. Paman Randy menyiapkan sebuah rencana untuk melawan Adit guna menggulingkannya dari posisi ketua aliansi. Adit yang telah mendapatkan gulungan dari kitab Gunung dan Laut bagian kedua, ia terus mempelajari ilmu itu. Paman Adit yang ditemani begitu banyak pendekar dunia persilatan bergegas menuju ke kediaman Adit. Saat dalam perjalanan pulang, Adit tanpa sengaja bertemu dengan Andi yang telah melakukan pembunuhan ke salah satu keluarga. Andi pun pergi meninggalkan lokasi itu. Tak berselang lama, Paman Randy datang. Ia menuduh jika Adit sebagai pelakunya. Saat akan kabur, Yuli tertangkap. Adit pun tiba di rumah. Ia disambut oleh ibunya. Lalu datang kabar tentang pamannya yang datang dengan membawa pasukan yang begitu besar. Yuli akhirnya bisa kabur setelah menotok pelayan yang membawa makanan. Dalam peperangan kali ini, keluarga Adit mengalami kerugian yang cukup besar, yang mana ibu dan kerabatnya banyak yang meninggal. Adit yang terluka pun beruntung dapat dibantu oleh Yuli yang datang tepat waktu. Lalu Yuli pun membawa Adit untuk menyelamatkannya. Di sini, keluarga besar Adit mulai tumbang satu persatu, dan hanya menyisakan sedikit anggota keluarga yang masih bertahan hidup. Dalam pelarian, ia bertemu dengan adik Randy lalu memberikan tumpangan. Namun, Yuli merasa tidak aman sehingga ia keluar dari kereta itu. Saat kereta tersebut dihadang oleh Randy, Yuli dan Adit telah pergi meninggalkan kereta tersebut, sehingga mereka pun tak berhasil menangkap Adit. Yuli melihat kondisi Adit semakin memburuk. Ia pun melakukan segala upaya untuk menyadarkan Adit. Saat Adit tersadar, di sini ia merasa tertekan karena anggota keluarganya banyak yang meninggal. Keesokan harinya, Yuli membagikan tenaga dalam untuk membantu Adit. Setelah itu, Adit ingin Yuli tidak mengikutinya, tapi Yuli tidak mau meninggalkan Adit. Kemudian mereka bertemu dengan pengawal setianya. Namun pasukan dari kota Han selalu mengejar kemanapun Adit pergi. Beruntung kali ini Adit berhasil kabur setelah dibantu oleh pengawal setianya. Salah satu pasukan kota Han melapor kepada Randy jika adiknya ditahan oleh Adit. Ia pun meminta semua pasukan untuk mencari keberadaan adiknya. Meski dalam kondisi terluka, Adit terus memperdalam ilmu kungfunya, sehingga lukanya pun kembali kambuh. Randy diminta pamannya untuk menikah dengan Rini, karena keluarga Rini cukup besar dan bisa membantunya sebagai ketua aliansi nanti. Namun Randy menolak usulan tersebut. Sementara itu, adik Randy telah tiba di tempat persembunyian Adit. Salah satu teman Yuli ditangkap oleh paman Randy. Di sana ia menerima siksaan. Yuli yang mengetahui hal itu, ia berusaha menolong sahabatnya. Di sini ia tanpa sengaja membunuh ayah Rini. Mengetahui ayahnya telah meninggal, Rini pun ingin melakukan balas dendam. Namun aksinya dihentikan oleh Adit. Pengawal Randy pun melawan Adit. Melihat ada kesempatan, Rini melakukan serangan, namun aksinya digagalkan oleh sahabat Yuli yang mengorbankan dirinya. Adit berhasil membuat pingsan pengawal Randy. Kemudian ia pun tertangkap setelah Yuli dijadikan sandera. Yuli pun diperlakukan dengan baik oleh Randy. Karena tak mau memberitahu keberadaan buku Gunung dan Laut, Adit pun menerima siksaan. Di sini Randy juga berpura-pura untuk melakukan cambukan kepada Adit agar tak terbongkar kerjasama antara Randy dan Adit. Semua orang pun mempercayai Randy. Paman Randy bekerja sama dengan Andi secara diam-diam, yang mana jika ia bisa menjadi pemimpin kota Han, maka akan memberikan gulungan kitab Gunung dan Laut kepada Andi. Ia kemudian menyusun suatu rencana, yaitu dengan cara membuat salinan palsu dari ilmu gunung dan laut. Semua orang pun percaya. Saat Randy melihat gulungan itu, ia mengetahui jika gulungan tersebut palsu. Kemudian, acara pernikahan antara Randy dan Yuli digelar. Sebelum ritual pernikahan dimulai, adik Randy menemui Yuli.
Di sini, Julie meminta adik Randy untuk menggantikan posisinya sebagai pengganti. Secara diam-diam, pengawal setia Adit berhasil menyusup ke penjara. Ia kemudian membebaskan Adit dari penjara tersebut. Kabar itu pun diketahui oleh Randy, sehingga acara pernikahan pun ditunda. Melihat ada kesempatan, Rini langsung menusuk pengantin wanita. Ketika cadar dibuka, ternyata orang itu adalah adik Randy. Hal tersebut pun membuat Randy sangat marah. Saat akan kabur, Adit bertemu dengan Andi. Untuk menyelamatkan Adit, adik setia dari pengawalnya mengorbankan dirinya. Adit pun akhirnya berhasil keluar dari kediaman Randy. Setelah insiden penusukan, Randy meminta pamannya untuk menyerahkan kekuasaan militer kota Han kepadanya. Setelah itu, Randy pun secara diam-diam menemui Adit. Di sini mereka berdua menyusun rencana untuk mengalahkan orang yang selama ini menjadi musuh dalam selimut. Saat Julie sedang mencari obat, ia menemukan kotak peninggalan gurunya. Ia pun penasaran dengan isi kotak itu. Paman Randy akhirnya menyadari secara diam-diam ternyata Randy sudah menguasai ilmu gunung dan laut bagian yang lain. Ia kemudian menyusun rencana untuk mengalahkan Randy dan juga Adit. Di sini ia mengumpulkan begitu banyak tokoh dunia persilatan. Ketika akan menyandra adik Randy, di sini pamannya justru bertemu dengan Randy di kamar adiknya, sehingga rencananya kali ini pun gagal. Ternyata adiknya telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kemudian paman Randy pun menyusun suatu rencana untuk menangkap Randy secara paksa, karena ia curiga Randy telah bekerja sama dengan Adit. Tapi saat akan ditangkap, Randy diselamatkan oleh Adit dengan melempar sebuah bom asap. Lalu ia beserta pengawal barunya dibawa untuk menemui adiknya. Pengawal baru tersebut pun berpura-pura untuk membeli obat. Ternyata ia menemui pamannya dan membawa pasukan yang cukup banyak. Ketika akan menangkap, rumah itu telah disiapi sebuah bahan peledak. Akhirnya Julie menyadari jika selama ini Adit dan Randy bekerja sama secara diam-diam untuk mengalahkan musuh yang mereka hadapi. Andi bertemu dengan seseorang yang misterius. Ternyata orang itu adalah ayahnya sendiri. Di sini terungkap jika ketua aliansi sebelumnya hanya berpura-pura untuk menipu. Adit dan Randy berusaha untuk menyatukan ilmu gunung dan laut yang mereka pelajari, tapi rencananya gagal. Di sisi lain, Julie akhirnya menemukan identitas tentang dirinya. Ternyata ia berasal dari keluarga Zhou, yang merupakan seorang pebisnis kaya di masa lalu. Tapi mereka semua dibantai karena menyimpan pedang peninggalan seorang master kungfu yang cukup terkenal. Sebelum pergi, Julie diberikan sebuah giok. Saat Adit menyusuri gunung, ia menemukan pengawal setia Randy yang tengah terluka. Ia lalu dibawa untuk diobati. Sementara itu, Julie akhirnya menemukan kunci untuk membuka kotak misterius peninggalan gurunya. Saat akan pergi untuk mengambil kotak tersebut, di tengah jalan ia mendapati simbol yang dibuat oleh teman kecilnya. Ia pun berhasil menemukan sahabat kecil tersebut. Pasukan gabungan aliansi telah mendekati tempat persembunyian dari Adit. Di sana, mereka terkena begitu banyak jebakan yang telah dipasang oleh Julie. Lalu Julie memerintahkan pengawal setia Adit dan Randy untuk mengecoh mereka. Namun, ia justru bertemu dengan Andi. Beruntung Julie berhasil menyelamatkannya. Pengawal setia Randy berhasil mengumpulkan sisa-sisa orang yang masih setia kepadanya. Andi akhirnya menemukan pintu rahasia untuk menuju gunung tempat persembunyian Adit. Julie membagi tenaga dalamnya kepada Adit dan Randy untuk memulihkan kemampuan mereka. Akhirnya mereka berdua pun kembali pulih seperti sedia kala. Saat Julie akan ikut membantu dalam peperangan besok, ia ditotok beserta dengan sebelum memulai peperangan. Di malam itu Adit dan Randy minum arak bersama dan berikrar janji untuk menjadi saudara angkat sepenuhnya. Keesokan harinya peperangan pun akan segera dimulai. Di sini, Adit dan Randy mengatakan jika pembunuh sebenarnya adalah Andi yang telah mempelajari ilmu gunung dan laut dan tak mampu mengendalikan dirinya. Tuduhan tersebut pun dibantah oleh Andi. Ia juga dibela oleh paman Randy.
Kemudian kedua pasukan pun bersiap untuk melakukan peperangan. Tanpa sepengetahuan mereka dari kejauhan, ternyata ayah Andi telah memperhatikan kemampuan kungfu Adit dan Andi. Ternyata ketua aliansi yang lama sangat berambisi untuk menguasai ilmu gunung dan laut secara sempurna. Karena ia tak bisa mempelajari sendiri, maka menggunakan kedua putranya ini sebagai bidak catur untuk tujuannya sendiri. Andi yang terdesak dari pertempuran, akhirnya ia pergi untuk menyelamatkan dirinya. Dalam pelariannya, ia bertemu dengan ayahnya. Di sini ayahnya segera menghisap kemampuan tenaga dalam milik Andi. Yuli yang sadar dari pingsannya, ia bergegas untuk menuju ke medan laga guna membantu Adit dan Randy. Paman Randy bertemu dengan ketua aliansi yang lama. Di sini ia akhirnya dihabisi oleh ketua aliansi tersebut. Kejadian itu dilihat Adit dan Randy, sehingga mereka pun sadar jika selama ini hanya digunakan oleh ketua aliansi sebagai bidak catur untuk menyempurnakan kemampuan dari ilmu gunung dan laut yang ia pelajari, sehingga mereka semua pun dengan sengaja diberikan setiap pecahan dari kemampuan ilmu dan gunung tersebut. Di sini Randy mencoba untuk melawan ketua aliansi. Meski ia dibantu oleh Adit, tapi kemampuan mereka tak mampu mengalahkan ketua aliansi tersebut. Hingga pada akhirnya Yuli pun datang membantu untuk menyatukan kekuatannya. Pada akhirnya ketua aliansi pun berhasil mereka kalahkan. Setelah kejadian tersebut, Adit dan Randy di sini ingin memulihkan keluarga mereka masing-masing setelah peperangan yang begitu panjang. Sementara itu, Yuli akhirnya berhasil membuka kotak peninggalan dari gurunya. Kemudian, kita diperlihatkan akhir yang happy ending. Karena di sini Yuli tak menerima cinta dari Adit. Begitu juga dengan cinta dari Randy.